Halo rekan-rekan Bingan Naik Kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan pemrograman kunci pada mobil Suzuki Jimny yang baru. Jadi Suzuki Jimny yang baru ini dia sudah menggunakan smart key. Buat rekan-rekan yang sudah lihat video kami yang pemrograman atau penambahan kunci Suzuki Ignis, ini prosedurnya sangat mirip sekali. Bahkan bisa dibilang 100% sama, hanya mungkin beda bentuk anak kuncinya saja, seperti itu. Dan di video kali ini adalah pemrograman untuk tambah kunci, bukan all key loss, seperti itu. Karena all key loss prosedurnya mirip, hanya agak sedikit berbeda, di mana kita harus melakukan jumper supaya bisa melakukan kunci kontak anak atau dashboardnya menyala, seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat video prosedurnya. Nah, kita siapkan dulu Maxi IM608 ataupun IM508. Kemudian kita pilih Suzuki dan kita bisa melakukan manual selection. Kita pilih Jepang karena Jimny ini kan CBU ya. Oke. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini kita bisa pilih IMO status scan untuk kita lihat terlebih dahulu. Kemudian kita pilih BCM. Nah, di sini terdapat full code dan kalau rekan-rekan ingat di video Suzuki Ignis terlebih dahulu kita harus membaca PIN-nya terlebih dahulu, baru melakukan proses registrasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa add key dan kita diminta untuk menyalakan hazard. Oke, dan kunci kontak on selama proses. Nah, ini di sini kita bisa lihat jika prosedurnya untuk all key loss, kita diminta untuk melakukan jumper di IMO box-nya supaya dashboard ini bisa menyala seperti itu. Nah, oke. Di sini adalah prosedurnya, step by stepnya ada 3 step. Yang seperti kita lihat di video Suzuki Ignis. Pertama, ini juga sama persis prosesnya. Pertama adalah read pin. Pin ini bisa menggunakan otomatis, menggunakan servernya Autel, atau jika kita sudah tahu, kita bisa masukkan secara manual seperti itu. Dan di sini ada guidance, di mana ketika fungsi ini dikerjakan atau dilakukan, semua kunci yang tersimpan di IMO box akan dihapus. Jadi pastikan kita menyiapkan semua kunci yang akan kita registrasi. Jadi misalkan kita siapkan kunci 2, misalnya gini, mobil ini bawanya ada 2 kunci, kita mau menambahkan kunci yang ketiga, tapi si driver ini cuma bawa memberikan ke kita sebagai ahli kunci ataupun bengkel hanya 1 kunci. Jadi kita ada kunci baru sama 1 kunci yang dibawa, maka yang diregistrasi di proses ini hanya akan jadi 2 kunci. Kunci yang ketinggalan di rumah itu tidak ikut diregistrasi, jadi tidak bisa kembali digunakan. Buat rekan-rekan yang ingin semuanya terregistrasi secara bersamaan, sebaiknya dibawa semua kuncinya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini pembacaan digit PIN ada 2 secara otomatis menggunakan data server. Jadi alatnya harus connect ke internet, atau jika kita punya datanya atau PIN code-nya secara manual, kita bisa masukkannya secara manual seperti itu. Kita klik yes, dan di sini ada guidance untuk jenis-jenis kunci. Jadi karena Jimny ini menggunakan smart key, jadi smart key-nya kita tempelkan ke start stop button, di depannya start stop button. Nih. Kemudian di balik sini ada logo Suzuki-nya. Jadi logo Suzuki-nya yang mengarah ke start stop button seperti itu. Oke. Kemudian setelah membaca PIN menggunakan data server, step kedua, PIN yang didapatkan dari server Autel akan diverifikasi kepada sistem immobilizer. Jika berhasil, maka akan notifikasinya seperti ini, sukses.
Tapi jika data PIN-nya salah nanti akan tidak berhasil atau error seperti itu. Kemudian masuk ke step ketiga yaitu pemrograman kunci. Oke. Nah, karena tadi kan kunci yang kita tempelkan pertama itu adalah kunci yang akan kita registrasi pertama kali. Jadi di proses read PIN itu kan sudah diminta untuk tempelkan kunci. Nah, kunci itulah yang akan diregistrasi pertama kali. Makanya ketika masuk ke key programming, kunci ini sudah langsung otomatis terbaca sebagai kunci nomor 1, seperti itu. Kemudian jika rekan-rekan ingin melanjutkan ke kunci nomor 2, rekan-rekan bisa klik yes. Dengan prosedur yang sama, kunci yang kedua ditempelkan ke seperti ini. Ke depan tombol start stop button. Kemudian kita klik OK. Dan di sini notifikasinya kunci kedua juga sudah terregistrasi. Dan kalau udah seperti ini, maka prosedurnya sudah selesai kecuali rekan-rekan ingin menambahkan untuk kunci yang nomor 3 seperti itu. Jika dirasa sudah cukup penambahan kuncinya, rekan-rekan bisa klik no di sini. Oke. Nah, maka prosedur learning sudah komplit. Dan di sini ada notifikasi programmingnya ada 2 kunci seperti itu. Oke, kita lakukan kunci kontak on. Nah, kita bisa tes nyala menggunakan kunci 1, kunci 2 dan tes lock dan unlock seperti itu. Ya, sekian video tutorial kali ini. Bisa dibilang untuk Suzuki Jimny prosedurnya so far sama seperti Suzuki Ignis. Nanti kita akan coba cari lebih banyak lagi contoh. Jadi sepanjang yang kami tahu memang untuk satu brand itu satu brand dan satu generasi immobilizer atau satu ID kunci itu memiliki cara yang tipikal. Jadi walaupun modelnya beda, tapi jika generasi immoboxnya atau generasi immobilizernya dan ID kuncinya itu sama, rata-rata itu prosedurnya untuk penambahan ataupun all-key loss-nya itu bisa dibilang sama seperti itu. Sekian video kali ini. Buat rekan-rekan yang ingin request untuk dibuatkan video selanjutnya bisa isi di kolom komentar di video kami manapun, nanti akan kita coba bikinkan untuk next videonya seperti itu. Oke, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju.